Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu ini dan kita akan menyiapkan hati berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kembali kami menghayati kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini yang hendak kami terima, kami renungkan bersama. Berkati sehingga firman itu menjadi suluh di dalam kehidupan kami, mampukan hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal, menjadi jalan berkat bagi kami untuk memahami, mengakarkan, dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di minggu ini terambil dari Yesaya pasal 40, secara khusus ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Yesaya 21 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31, yang demikian firman-Nya. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan yang kita terima di minggu ini dari Yesaya pasal 40, secara khusus ayat 21 sampai ayatnya yang ke-31. Dalam bingkai tema menjadi hamba yang memenangkan.
menjadi hamba yang memenangkan. Firman ini akan kita renungkan bersama. Ibu bapak, kaitannya dengan tema menjadi hamba yang memenangkan. Hamba menunjuk kepada atau merujuk kepada status sosial terendah. Tapi kemudian dikaitkan kehambaan itu dengan memenangkan. Agaknya sesuatu yang kontroversi. Nggak mungkin lah secara penalaran kita manusiawi, tapi dari situ kemudian kita dihantar untuk apakah benar kita tidak mampu, dan apalagi situasi kehidupan itu sangat mempengaruhi hidup kita, sikap kita, langkah kita. Jadi sekali lagi situasi kehidupan itu sangat berpengaruh terhadap situasi juga kehidupan kita, baik itu dalam kita mensikapi, dalam kita melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam tindak kehidupan kita. Nah, karenanya kemudian memang butuh refleksi kita untuk kemudian merenungkan firman ini lebih dalam lagi dan mengkaitkannya dengan tema kita saat ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 40 itu termasuk dalam kategori Deutero Yesaya. Jadi Deutero Yesaya yang firman itu ditujukan pada saat Israel sebagian berada di pembuangan, sebagian lagi berada di Yerusalem. Nah, secara khusus firman ini atau tulisan ini ditujukan kepada mereka yang berada di pembuangan. Nah, kita tahu situasi pembuangan, bahasa Alkitab pembuangan itu ketika Israel dikalahkan oleh sebuah bangsa, kemudian menjadi tawanan sebuah bangsa, bahkan kemudian dalam kapasitasnya sebagai tawanan ini ada sebagian yang ditawan di negara di mana negara itu menjajah dan menguasai, mengalahkan Israel. Nah, teks ini mau berbicara, menyapa kepada mereka yang berada dalam pembuangan. Situasi pembuangan tentu bukan sesuatu yang nyaman, enak, mudah buat Israel untuk kemudian menerima sesuatu yang bisa serta-merta kemudian diterima oleh Israel. Tapi dalam situasi seperti itu memang juga dibutuhkan sapaan, dibutuhkan lawatan dari Tuhan melalui nabinya, dan melalui Yesaya surat ini ditulis, firman ini disampaikan kepada mereka-mereka yang ada dalam pembuangan. Isi dari bacaan kita, Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 mengingatkan kembali Israel akan esensi Allah, Allahnya Israel. Entitas Allah adalah Allah yang menciptakan, mendesain. Entitas Israel yang kemudian melalui desain dan rencana Allah itu, Allah bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan Israel. Makanya di bagian ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, berita tentang pelepasan itu sudah mulai diberitakan melalui Nabi Yesaya ini. Jadi kepada mereka-mereka yang berada dalam pembuangan, berita tentang pelepasan, bahwa Allah akan mengembalikan, bahwa Allah akan memulihkan, bahwa Allah akan membuat Israel kembali ke tanah perjanjian, itu sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, bagian kita saat ini yang kita baca dan hendak kita renungkan bersama itu bagian lain dari selanjutnya dari berita pelepasan itu, bahwa Israel diingatkan Tuhan itu yang mengadakan semuanya, Tuhan itu yang menata semuanya. Ia yang mengadakan yang belum ada menjadi ada, Ia yang mengatur dari yang tak teratur menjadi teratur. Dan Allah mempunyai kedaulatan atas semuanya, kuasa atas semuanya. Dan ini yang kemudian mengingatkan Israel supaya keberadaan Israel di tanah pembuangan itu kemudian ia tidak kehilangan sepenuh kehidupannya, kehilangan kebahagiaan, kesukacitaan, kehilangan pengharapan, kehilangan segala sesuatunya. Jadi
Jangan anggap bahwa pembuangan itu sebagai sesuatu yang finish akhir dari semua yang menjadi sejarah perjalanan Israel. Jadi firman ini cukup membangkitkan, memotivasi Israel supaya ingat Tuhanmu itu Tuhan yang mempunyai kedaulatan penuh atas semua Allah yang ada, bahwa Tuhanmu itu adalah Allah yang mendesainmu, merancangmu, dan mempunyai kedaulatan untuk menata, menyatakan berkat-berkatnya, rencana-rencana indahnya atas hidupmu. Ini peringatan yang pertama kepada Israel, sehingga Israel diteguhkan. Lalu yang kedua, janji pelemasan itu terus-menerus dijanjikan melalui nabinya Yesaya supaya Israel pegang janji itu. Bahwa ketika Tuhan sudah berjanji dan Israel setia pegang janji itu, nggak ada kata tidak di dalam Tuhan, atau nggak ada kata gagal di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang kemudian meneguhkan Israel, supaya kemudian Israel semakin yakin akan kuasa Tuhan dan tidak kehilangan pengharapannya. Dan itu dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan di bagian-bagian akhir tadi ayat 31, terutama meneguhkan Israel supaya bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan, Israel dimampukan seperti itu, dan ini meneguhkan pengharapan Israel. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi pembuangan, apa yang dialami oleh Israel, psikis Israel ketika dalam pembuangan, ini kadang-kala seringkali bahkan sering kita alami di dalam kehidupan kita, ketika kita berada pada situasi-situasi, ketika kita harus menghadapi beban pergumulan kehidupan, problem-problem kehidupan, dinamika kehidupan, yang di situ kita merasa bahwa ini beban, ini sesuatu yang nggak mudah, bahkan kita sudah sampai ke titik kehilangan pengharapan, nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi kuasa yang bisa kita andalkan untuk kemudian kita keluar dari perkara hidup itu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, sebagaimana Tuhan mengingatkan Israel. Tuhan meneguhkan kita sebagaimana Tuhan meneguhkan Israel. Ingat bahwa kita itu milik Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Sekalipun memang realitanya Israel harus menunggu 75 tahun di dalam rangka kemudian menantikan penyataan janji Tuhan itu. Tapi itulah waktu Tuhan yang Tuhan kehendaki supaya dinyatakan tepat pada waktunya, dan itu menjadi penopang pemulihan pengharapan Israel, dan kiranya itu juga menjadi penopang dan pemulihan pengharapan setiap kita. Bahwa nggak ada dalam diri kita itu kemudian selesai finish pada situasi seperti ini. Bagi kita yang menanti-nantikan kuasanya, pertolongannya, kedaulatannya, Tuhan berikan kekuatan baru kepada kita untuk yakin bahwa setiap perkara dalam kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk mensikapinya. Setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk merdeka dari perkara-perkara itu. Dan itu pula yang kemudian kalau konsep ini kemudian kita kaitkan dengan tema kita menjadi hamba yang memenangkan. Ketika Israel dalam situasi letih lesu, terbeban berat, kehilangan pengharapan, dimenangkan oleh berita dari Tuhan melalui Nabi Yesaya, maka setiap kita yang sering kali menerima berita-berita itu dari Tuhan, kita dituntut untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang aku pernah kok, dan bahkan sering mengalami itu dalam kehidupanku kok, dalam kapasitasku sebagai orang buangan sekalipun. Kalau ini Israel ngomong seperti itu, kalau kita ya dalam situasi hidupku yang memang aku sama lagi terbeban, lagi bergumul dalam kehidupanku, tapi Tuhan selalu melawat dan Tuhan selalu meneguhkan, beri kekuatan baru. Pak Raja Wali saya dimampukan terbang tinggi, Pak Raja Wali saya dimampukan untuk mempunyai pengharapan penuh dan kekuatan penuh. Kalaupun aku harus terus berjalan, aku tidak lelah, tidak lesu. Kalaupun aku harus berlari, tidak lesu, harus berjalan itu tidak lelah menghadapi situasi-situasi seperti itu. Karena kedaulatan Tuhan yang dinyatakan buat kita. Dan ini pula kiranya yang menjadi dasar buat kita, karena saya yakin bahwa semua yang mengikuti video ini
setiap kita pasti mempunyai beban dan problem kehidupan sendiri-sendiri. Dan saya mau menyapa saudara-saudara semuanya. Saudara dan saya sama-sama bergumul dalam kehidupan ini. Saudara dan saya sama-sama menghadapi situasi di mana mungkin dan sangat mungkin buat kita untuk kemudian di situasi itu kita kehilangan pengharapan, kita nggak lagi bersuka cita, kita nggak lagi ada senyum di dalam diri kita. Kenapa? Karena lagi menghadapi situasi berat. Entah itu kaitan dengan sakit penyakit, problem urip, problem keluarga, problem pekerjaan, problem apapun lah di dalam kehidupan. Hari ini Tuhan menyapa kita, lu jangan kehilangan pengharapan, lu jangan letih lesu, lu jangan kemudian drop dalam situasi seperti itu. Masih ada Tuhan yang punya kedaulatan atas kehidupan kita, dan ialah Tuhan kita yang sanggup melawat kita dan kemudian memberikan kekuatan kepada kita seperti Raja Wali. Kalaupun kita harus berlari, kita tidak lesu. Kalaupun kita harus berjalan, kita tidak lelah. Karena kedaulatan Tuhan. Dan ini merupakan janji Tuhan yang terus-menerus dinyatakan buat setiap kita. Dan sepertinya ini menyapa setiap kita yang mendengarkan dan mengikuti video ini untuk kemudian yakin bahwa Tuhan, oke Tuhan, saya lagi bergumul dan saya yakin bahwa Tuhan akan memampukan aku merdeka dari pergumulan ini. Aku mendapatkan terang-Mu, mendapatkan jalan-Mu. Di dalam kedaulatan kuasa-Mu, kemerdekaan atas setiap perkara-perkara kehidupan itu menyatakan bagimu. Dan kemudian setelah kita sering merasakan itu di dalam kehidupan, jadilah pribadi-pribadi yang membawa pemenangan kepada siapapun. Karena sangat mungkin di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita, handetolan kita, kolega-kolega kita, ada dalam situasi-situasi yang lagi seperti apa yang kita alami. Tapi yuk kita berbagi kepada mereka. Sama seperti Yesaya memposisikan diri sebagai nabi Tuhan yang kemudian membawa berita pelepasan, membawa berita pemulihan, membawa berita peneguhan itu kepada Israel. Demikian juga setiap kita dipanggil sebagai hamba-hambanya untuk kemudian menjadi pribadi yang bisa memenangkan kenalan kita, kolega kita, teman kita, saudara kita dari situasi-situasi kehidupan yang nggak lagi ada pada situasi merdeka dari perkara, merdeka dari pengharapan, merdeka dari setiap hal yang dialami dalam kehidupannya. Kepada mereka kita menangkan dari situasi-situasi problem hidup, dinamika hidup yang dihadapi itu. Ini panggilan Tuhan atas kita, dan karenanya ini menjawab pertanyaan di depan, apakah dalam segala situasi kita mampu karena apa? Karena Tuhan yang memampukan, karena Tuhan ada di pihak kita, karena kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu yang mesti menjadi pegangan setiap kita. Karenanya mari panggilan untuk menjadi hamba yang memenangkan ini kita respon, yes Tuhan, karena aku sudah sering mengalaminya. Ketika aku dalam kapasitas dan entitasku sebagai hamba, Tuhan melawatku. Ketika aku berada dalam entitas hamba yang lagi bergumul, yang lagi terbeban, yang lagi kehilangan sukacita dan pengharapan, Engkau melawatku dan Engkau meneguhkanku, Engkau membangkitkanku, Engkau memulihkanku, dan Engkau memerdekakanku dari perkara-perkara kehidupan ini. Terima firman Tuhan ini dan akarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba yang memenangkan diri kita dari problem hidup, dan juga memenangkan orang lain dari problem-problem kehidupannya. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau menyapa kami melalui lawatan-Mu kepada kami. Lawatan yang meneguhkan kami yang berada dalam situasi kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, karena dinamika dan problem kehidupan yang sering kali kami hadapi. Kami sering menghadapi situasi seperti situasi pembuangan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan dalam situasi seperti itu Engkau berkenan untuk tetap melawat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah menegakkan kami. Dan melalui lawatan-Mu Engkau meneguhkan, Engkau memampukan kami meyakini bahwa kedaulatan-Mu mengambil alih semua problem kehidupan yang kami hadapi, dan bahkan memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan yang kami hadapi. Kami Engkau teguhkan melalui lawatan-Mu, kami Engkau teguhkan melalui sapaan-Mu, kami Engkau teguhkan melalui firman-Mu yang Kau nyatakan
firman yang meneguhkan, firman yang meyakinkan kami bahwa kami yakin, percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Bahkan ketika kami dalam situasi pembuangan sekalipun, Engkau tidak sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memerdekakan kami dari perkara-perkara kehidupan, sehingga Engkau memampukan kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kami, dan memampukan kami, jikalau kami harus lari, kami tidak lesu. Jikalau kami harus terus berjalan, kami tidak lelah, karena ada Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa dalam sapaan-Mu yang meneguhkan kami, dan berikan kekuatan pada kami untuk setia sampai akhir kepadamu, sebagai Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bapa, dalam nama Yesus, selanjutnya mampukan kami menjadi hamba yang memenangkan sesama kami, memenangkan handetolan kami, keluarga kami, kolega-kolega kami, lingkungan pekerjaan kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pribadi yang membawa berita-berita kemenangan karena Tuhan selalu menjagai dan berada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu menolong kami dari setiap perkara-perkara hidup kami. Mampukan kami menjadi hamba yang mampu memenangkan siapapun yang kami jumpai di dalam kehidupan ini sebagaimana yang Kau kehendaki. Bapa, dalam nama Yesus, selanjutnya menyerahkan setiap problem dan dinamika kehidupan, juga keadaan kehidupan setiap kami yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan tolong, dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang terbebani dalam beban pergumulan kehidupan, nyatakan kedaulatan-Mu atas kami, terang-Mu dan jalan-Mu atas kami, memampukan setiap kami keluar dari setiap perkara-perkara, karena kami mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami juga terus menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam desain dan rencana indah-Mu. Engkau teguhkan setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa kemenangan bagi siapapun, memenangkan siapapun sebagaimana yang Kau kehendaki atas kami. Sekalipun kami seorang hamba, tapi mampukan kami untuk membawa berita kemenangan itu kepada siapapun yang mengandalkan-Mu di setiap perkara kehidupan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu, secara khusus bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Sidomulyo dan jemaat-jemaat Tuhan di seluruh muka bumi. Dalam berkat dan penyertaan-Mu, setiap keluarga kami mengandalkan-Mu, sehingga Engkau mampukan kami untuk berada dalam rencana indah-Mu atas kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dan secara khusus bagi Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, dalam penyertaan dan berkat-Mu kami berserah. Kami percayakan kehidupan gereja-Mu sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, daerah di mana Tuhan tempatkan kami, juga dunia ini dalam kedaulatan-Mu. Rencana indah-Mu Kau nyatakan ketika kami harus memasuki tahun politik sebagai warga negara Indonesia di tahun 2024 ini, dan sebentar lagi kami akan mengadakan pesta demokrasi itu. Mari Tuhan, kami menyerahkan situasi bangsa ini ke dalam kedaulatan-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan, situasi yang sekalipun mungkin kami berbeda pilihan satu dengan yang lain, tapi mampukan kami untuk tetap mengembangkan kerukunan dan saling memahami, menghormati satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan terus menyatakan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Terima kasih Allah, Engkau memampukan setiap kami mengandalkan Tuhan di setiap perkara-perkara kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami dengan iman untuk mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.